dengan rangka subsistem tunggal. Di sini ada gambar sistem dinding penumpu, sistem rangka gedung, sistem rangka pemikul momen, dan sistem ganda. Dinding geser. Dinding geser adalah rangka frame building yang dirancang sedemikian rupa sehingga memiliki kekakuan yang memadai yang diperlukan untuk mengurangi simpangan antar lantai yang disebabkan oleh gempa. Fungsi lainnya adalah untuk mengurangi kemungkinan kehancuran komponen non-struktural yang ada pada gedung pada umumnya. Salah satu hal pokok yang harus dipertimbangkan dalam perencanaan dinding geser adalah pada sistem ganda adalah penempatan dinding geser. Eksentrisitas yang besar dapat menyebabkan rotasi pada gedung. Untuk itu, dinding geser harus ditempatkan sedemikian rupa untuk membatasi eksentrisitas itu, atau dengan kata lain agar didapatkan eksentrisitas sekecil mungkin. Kemudian analisis struktur. Analisis struktur merupakan salah satu langkah terpenting dalam perencanaan struktur, karena hasil dari analisis struktur nantinya akan digunakan untuk menggambarkan kondisi real dari struktur yang akan dirancang menggunakan model. Yang dimaksud dapat berupa perpindahan displacement, reaksi tumpuan, dan gaya dalam. Perencanaan dimensi. Struktur dengan bentang dan sistem struktur yang berbeda mempunyai ukuran komponen struktur optimal yang berbeda pula. Untuk selanjutnya dijadikan patokan bagi perancang untuk merencanakan desain dan menghitung kekuatan strukturnya. Perancangan umumnya membuat dimensi pra-perencanaan untuk komponen balok dan kisaran dari 1/25 tinggi atau panjang bagian dinding yang ditopang secara lateral. Diambil yang terkecil dan tidak pula kurang dari 100 mm. Kemudian kekakuan. Kekakuan suatu struktur erat kaitannya dengan dimensi masing-masing komponen strukturnya. Komponen struktur yang dimaksud meliputi kolom, balok, dan dinding geser. Kekakuan masing-masing komponen struktur kemudian akan dihitung dan diperiksa apakah memenuhi kekakuan yang disyaratkan untuk sistem ganda. Syarat sistem ganda yaitu beban lateral minimal 25% harus mampu ditumpu oleh sistem rangka balok dan kolom, sedangkan sisanya harus ditumpu oleh dinding geser. Gaya geser rencana. Gaya geser dasar horizontal yang didapat dari perhitungan analisis statik ekuivalen kemudian akan didistribusikan lagi ke masing-masing portal sesuai dengan mekanisme pembebanan lateral berdasarkan persyaratan sistem ganda, yaitu minimal beban lateral sebesar 25% harus mampu ditumpu oleh sistem rangka pemikul momen SRPM dan sisanya ditumpu oleh portal dinding geser. Kemudian ada hasil dan pembahasan. Pada gedung dan sistem ganda ini, perencanaan khusus dilakukan pada dinding geser sehingga komponen struktur lainnya seperti pelat dan balok hanya diperhitungkan sebagai beban, sedangkan kolom hanya diperhitungkan kekakuan relatifnya terhadap seluruh sistem struktur. Berdasarkan taksiran ukuran penampang yang dilakukan, ketebalan dinding geser direncanakan dan menghitung kekakuan lateral atau geser untuk sistem ganda, yang merupakan kombinasi antara SRPM dan dinding geser, yang mana disyaratkan bahwa minimal 25% beban lateral ditumpu oleh SRPM dan sisanya ditumpu oleh dinding geser. Kesimpulan dan saran. Distribusi beban struktur memakai prinsip bahwa komponen struktur akan menerima beban sesuai dengan kekakuannya. Pada sistem ganda, komponen SRPM berupa kolom menerima beban lateral minimal sebesar 25%, sedangkan sisanya diterima oleh dinding geser. Pada perencanaan gedung ideal, sebaiknya dilakukan perencanaan terhadap keseluruhan komponen struktural tujuannya. Selain untuk memberikan kekuatan yang memadai terhadap gedung, juga agar dapat dihasil perencanaan ekonomis dan sesuai kebutuhan. Jurnal 2. Judul studi perbandingan letak shear wall terhadap perilaku struktur dengan menggunakan SNI 1726-2019 dan SNI 2847-2019. Pendahuluan. Struktur bangunan membutuhkan sistem struktur untuk menahan gaya lateral seperti sistem rangka pemikul momen, sistem dinding geser, dan sistem ganda yaitu gabungan antara SRPM dan dinding geser. Fungsi dari dinding geser untuk menyerap gaya geser yang besar akibat gempa serta menambah kekuatan pada struktur gedung bertingkat. Penggunaan dinding geser, shear wall, dan SPM dianggap lebih efektif dibandingkan rangka kaku untuk pembangunan gedung bertingkat. Berdasarkan SNI 1727-2013 menjelaskan beban hidup adalah beban yang disebabkan oleh pengguna dan penghuni bangunan gedung maupun dari struktur lain yang tidak termasuk struktur utama serta beban lingkungan. SNI 1726-2019. Kombinasi antara sistem rangka pemikul momen dan dinding geser shear wall untuk dinding
gesernya sendiri harus mampu memikul sekurang-kurangnya 25% dari total beban lateral yang bekerja. Dinding geser merupakan struktur vertikal yang digunakan pada bangunan bertingkat tinggi dan berfungsi sebagai penahan gaya lateral yang besar akibat beban gempa serta menambah kekakuan pada gedung. Simpangan antar tingkat yang diizinkan harus lebih besar dari simpangan antar lantai. Kesimpulan, karena risiko kerusakan pada struktur bangunan dianggap lebih kecil ketika terjadi goncangan atau pergerakan struktur bangunan akibat beban lateral, seperti beban gempa yang terjadi. Sehingga sistem rangka pemikul momen dengan dinding geser yang terletak di inti bangunan seperti pada modelan kelima, dianggap paling efektif dalam menahan gaya lateral seperti beban gempa. Terakhir, jurnal 3 dengan judul Perencanaan Dinding Geser berdasarkan tata cara SNI 032847-2002 pada judul FMIPA Universitas Negeri Surabaya. Pendahuluan. Dalam mendesain bangunan gedung bertingkat sangat penting memperhatikan elemen struktur yang menopang keseluruhan bangunan. Salah satu metode yang digunakan dalam perencanaan struktur tahan gempa adalah dinding geser atau shear wall. Dinding geser shear wall merupakan dinding yang dirancang untuk menahan gaya lateral akibat gempa bumi. Gaya lateral adalah gaya pada bangunan yang bersifat horizontal dan arahnya tidak menentu, seperti angin dan gempa bumi. Dinding geser yang efektif adalah baik kaku, kuat, dan kaku. Control drift story. Drift story atau biasa disebut simpangan antar lantai. Sistem penahan gaya seismik pada peningkatnya adalah sistem rangka pemikul momen khusus. Dapat dilihat tabel hasil perhitungan batas lain gempa arah X. Di sini ada grafik batas lain gempa existing dan dindingnya tidak melebihi batas layar. Dari grafik batas layar dapat dihitung batas ultimate dari gempa X dan Y. Ini ada hasil perhitungan batas layar gempa arah Y. Di sini ada grafik batas lain gempa arah Y existing dan dinding gesernya tidak melebihi batas layar. Kemudian dapat dihitung batas ultimate dari gempa X dan Y. Hasil perhitungan batas ultimate gempa X. Kemudian ada grafik batas ultimate gempa X existing dan dinding geser masih aman, tidak lebih batas ultimate. Hasil perhitungan batas ultimate gempa Y juga sama. Dapat disimpulkan sebagai berikut. Pada bangunan dengan adanya dinding geser sangat meminimalisir pergerakan geser bangunan yang diakibatkan oleh gaya gempa dan adanya fungsi dinding geser yang melawan kekuatan gempa horizontal. Dan adanya dinding geser akan memberikan kekakuan dari goyangan yang berlebihan, sehingga hanya ada kerusakan non-struktural yang diakibatkan oleh gaya gempa. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian.